Tes tes 1 2 3. Di hadapan kita sekarang ada unit uWinFly D7. Ini akan kita review ya sekarang karena waktu barunya belum sempat kita unboxing reviewnya. Jadi ini perbedaannya dengan tipe yang kemarin kita lihat dari joknya ya. Dari joknya ini kalau kulit ini sama-sama bagus nih kulitnya ini ya. Ini kita bisa lihat di sini nih ada apa namanya? Kulitnya ini sepertinya beneran kulit ya, bukan kalep yang sintetis itu. Ini kerasa banget ini, tapi eh, nggak tahu nih ya seperti apa, kita juga belum belum pernah coba, belum pernah buka karena emang lembut banget ini jadi kayak kulit gitu, terus warnanya juga bener-bener kayak kulit. Nah, bedanya kalau di uWinFly tipe D7 ini, Dragonfly 7 atau DF7 ya, DF7 ini logonya bagus banget, ini stikernya nih ya. Ini beda seperti yang tipe RF8 itu. Kalau RF8 itu nggak ada emblem beginian. Jadi dia hanya stiker aja. Stikernya juga kayak kayak gimana gitu stikernya. Tapi kalau yang ini nih beneran stikernya nih kayak timbul gitu. Jadi bener-bener kayak stiker. Kalau yang itu tuh kayak gambar tempel. Nah, gambar tempel tuh ya sama juga sih ya, stiker ya. Cuma maksudnya ini lebih lebih apa ya, lebih kayak hidup gitu uWinFly itu. Bisa dibandingin dengan tipe RF8 ya RF8 yang kemarin kita review itu ya. Terus kalau untuk ban dan lain sebagainya itu kayaknya sama ya. Ini juga nggak dipasang nih, nggak dipasang pedal, jadi emang jarang, bener-bener jarang dipakai ini apa namanya, pedal sepedanya, fungsi sepedanya memang benar-benar jarang dipakai. Terus kemudian ininya juga apa namanya, kita benar-benar kontrol banget ya, kontrol baterai supaya enggak kehabisan di tengah jalan. Nah, ininya boxnya ini di sini ada aki atau baterainya itu sekitar ada 4 kalau nggak salah di sini. 1 2 3 4 ya, 4 aki baterai. Nah, cuma bedanya di sini dia nggak ada gantungan. Gantungannya agak ke atasan, ini enak nih, gantungannya agak ke atasan dibanding RF8 ya, RF8 kemarin itu. Terus ada kotaknya juga, ini pas banget buat nyimpen barang atau nyimpen HP. Kalau RF8 tuh sempit banget ya, kalau kita naruh HP tuh khawatir jatuh gitu, lompat kalau pas kena polisi tidur atau gejlugan. Cuma yang bikin lebih unik lagi tuh apa namanya, keranjangnya ini ada tutupnya. Keranjangnya juga besar, ada tutupnya. Yang tipe RF8 itu emang keranjangnya besi, kokoh ya, didudukin juga kayaknya nggak bakal jebol itu. Cuma keranjangnya cuma segini doang nih, segini doang nih. Jadi kalau buat naro-naro apa-apa tuh kayak kayak mau lompat gitu ya, khawatir khawatir kena gejlugan itu, barang-barangnya jatuh. Kalau ini kayaknya agak tinggi, terus aman juga, ada tutupnya ya. Tapi tetap aja kita harus hati-hati juga dalam apa namanya, naro-naro barang itu. Jangan taruh barang sembarangan. Terus kemudian ini yang bikin unik lagi, ini tampilan kuncinya ini begini nih. Kalau yang RF8 itu kuncinya kayak kunci lemari. Kalau ini kuncinya pas banget, ini elegan banget, kayak kayak keren gitu ya. Tebel, futuristik, modis. Terus ada logo uWinFly-nya juga. Di remote-nya juga ada logo uWinFly-nya juga, ini sama. Kita bisa pencet fiturnya, kita bisa gunakan. Cuma ya itu tadi bedanya tuh, kok kenapa yang RF8 yang tipe terbaru malah kuncinya malah kayak kunci lemari ya. Bener ya, kayak kunci lemari itu ya, kita lihat itu harusnya dibikin agak tebal dikit atau minimal kayak gini nih, jangan jangan mundur ya harusnya ya. Untuk pihak uWinFly ini coba sih kuncinya tuh diperhatikan lebih futuristik lagi ya. Memang harganya lebih murah sih ya yang RF8 itu. Walaupun tipe terbaru, cuma harganya murah. Cuma walaupun murah jangan dikurang-kurangi juga dong fiturnya gitu ya. Jadi tambah fiturnya, terus kemudian ini ada kuncinya tuh lah. Nah, ignition
Sini ada gambar apa tuh ya? Ada gambar sama ya, cuma dua fungsi aja, dia nggak ada fungsi kunci stangnya itu. Nah begini nih. Nah ini kalau 48, ini sudah menempuh, bukan baru, sudah menempuh 1005 km. Nah kalau yang tipe RF8 itu ketika baru start dinyalain itu ada tulisan 48 km di sini. Ini nggak ada ya. Apa ini 48 volt apa U tadi? 48 U. Nah, ini apa nih? Volt apa U ya? Terus ini baterainya juga nyala. Nah, jadi ada hijau, ada merah. Kalau yang RF8 itu nggak ada hijau, nggak ada merah, dia pokoknya tampilan display seperti ini, ya kan? Terus kemudian monoton warnanya, cuma ada warna merah aja paling di bagian warning ya, kalau untuk warningnya itu. Terus ini juga ada uniknya tuh di sini kayak original gitu ya. Ada merek Uwinfly-nya gitu di sini nih. Kita nggak merhatiin yang RF8 itu kok bisa sih nggak ada gitu ya. Padahal kan harusnya tipe terbaru ya, tercanggih juga harusnya dikasih nih Uwinfly RF8, terus kemudian ada mereknya. Dan nggak cuma itu, ini lebih canggih lagi ya tuh, di kacanya juga ada nih logo Uwinfly nih, kelihatan ya. Ini di spionnya tuh apa, ini coba kita deketin lagi nih tuh, nih logonya ini. Keren banget ya, kalau sampai cerminnya aja, mirrornya aja nih, ada spionnya aja, ada logo dari Uwinfly. Emang harusnya begitu kalau bikin produk itu, jangan tanggung-tanggung. Ini kiri kanan loh tuh, ini ada logo Uwinfly, terus kemudian ini juga ada logo Uwinfly, kacanya juga ya, terus kaca sininya juga ada. Di mana nih, nggak kelihatan ya. Tuh nih, ini nih tuh, kalau dari depan. Nah ini kelihatan nih tuh, hilang. Mana tadi kok nggak kelihatan ya. Jadi ini emang bener-bener memperhatikan banget yang namanya logo, karena emang gimana kita, logo itu harus utama ya bagi perusahaan ini. Tuh, semua ada berapa logo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 logo. Terus 7 di belakang nih. 7 logo, nggak main-main ya pasang logo itu. Jadi bukan sembarangan pasang. Kita banyak banget ya fungsi daripada logo itu. Satu, yang menunjukkan originalitas, keaslian daripada produk itu sendiri. Kalau logonya cuma satu kan bisa dibuat ya. Ini juga nih emblem, ini keren ini. Cuma kenapa yang DF atau RF8 nggak ada emblem beginian? Harusnya dikasih dong. Terus stikernya juga coba sih dirubah gitu yang RF8 itu ya. Jangan sampai modelnya kayak gambar tempel. Kalau ini bener-bener stiker nih, dua warna beneran gitu. Apa harus kita bikin sendiri stikernya nanti ya? Kita modif aja deh kalau gitu, biar sama gitu ya, biar sama-sama elegan. Terus ini juga nih logonya di kulit coy, tuh di kulit, diukir apa diapain ini ya, di press ini. Yang pasti logo itu penting banget ya, karena dengan tanpanya logo, keaslian sebuah produk itu bisa dipertanyakan. Nah ini bedanya kalau DF7 ini, D7 ini spionnya begini nih, bulat, bolong tengahnya. Terus kemudian dia ini namanya pemakaian ya, jadi udah semplak. Kalau di RF8 itu di sini ya, spionnya di sini. Jadi di belakang juga nempel ke bodi, di depan juga nempel ke bodi juga. Tapi kalau DF7 ini nanti nggak tahu ya yang DF8 ini seperti apa nih. Nah kalau yang DF7 ini begini nih tampilannya tuh. Ini
unik banget dan terobosan terbaru banget ya, ada spion bolong tengah begini sebenarnya ya gitu ya. Kalau lampu sama-sama menggunakan LED yang ada fokus di tengahnya. Lainnya sepertinya sama ya. Ini juga peleknya juga sama juga. Terus shock breaker juga sama, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Cuma kayaknya bagian bawahnya nih lebih, rangkanya tuh lebih kokoh, satu satu apa, rangka satu. Kalau yang itu kan rangkanya satu, ada cabangnya ya yang RF8 itu. Tapi nggak masalah sih, sepertinya udah didesain ulang itu kalau yang RF8. Cuma desain ulangnya mempreteli banyak banyak atribut ya, seperti logo tadi tuh. Emang sepele, cuma penting bagi sebuah brand untuk berkualitas dan untuk naik ke permukaan. Oke, thank you very much for watching. Ya, kita nanti akan review lagi yang tipe berikutnya. Yang pasti ini kecepatan sama ya, 40 km per jam juga. Tadi 38, yang itu 39, yang RF8, yang ini 38, beda satu ya, tapi tidak terlalu signifikan lah. Artinya mirip-mirip. Terus kemudian jarak tempuh juga 40 km, beda 8 km. Ya aktualnya ya strip 2 harus sudah ngecas. Oke, thank you very much for watching. See you on the next video.